Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitul Hamdi ini, yang insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula semoga salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pada pengurus Farah dan pengurus Masjid Baitul Hamdi, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini sebagai tema untuk kita, yaitu mengokohkan kekeluargaan ataupun keluarga yang kokoh dalam momentum bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang kita bacakan di mukadimah awal tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena bahan api neraka itu manusia dan batu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita, baik diri kita sendiri, karena laki-laki ataupun seorang suami itu pemimpin di keluarga. Jadi dianjurkan kepada kepala keluarga itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dan keluarganya, yaitu masuk api neraka, karena bahan batunya adalah manusia dan batu. Itu bahan bakarnya neraka itu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan, yaitu lebih-lebih lagi di momentum Ramadan ini, mari kita perbanyakkan amal-amal ibadah kita, terkhususnya yang wajib dan begitu juga yang sunnah. Karena setiap yang sunnah kita kerjakan, kita amalkan, itu bernilai wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai ganjaran dan pahalanya.
mengikuti pengajian-pengajian, apakah itu pengajian untuk membaca Al-Quran ataupun pengajian mendengarkan tausiah-tausiah yang sekiranya untuk bisa mendapat ilmu pengetahuan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya berdendam. Bahkan beliau adalah kasih sayang yang penuh terhadap siapa saja, lebih-lebih lagi di keluarga beliau. Beliau juga tidak mempunyai namanya iri hati, hasud dan dengki. Karena sifat iri hati, hasud dan dengki itu terletaknya pada manusia. Namun terlepas semua dari namanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jadi sebagai contoh utama suri tauladan bagi kita, itu pun apapun berbagai tentang segi dalam kehidupan. Sebagai contoh tolak ukur kita, yaitu suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam momentum Ramadan ini mari kita perbanyak amal-amal kita berhubungan kepada Allah, dan juga kita perbanyakkan untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini sebanyak mungkin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi artinya kita dianjurkan memperbanyak amal-amal kita dari bulan-bulan sebelumnya. Karena sangat luar biasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika umatku tahu keutamaan, kelebihan dan kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka umatku pasti menginginkan bulan-bulan dalam setahun itu menjadi bulan suci Ramadan seluruhnya. Karena apa? Yang pertama, bulan suci Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga maghfirah penuh di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga laku taat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa-doa diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terakhir dirindukan oleh surga. Jadi sungguh luar biasa manfaat, kebaikan, kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, karena pada saat ini kita sudah masuk 10 malam ke-10 yang kedua. Jadi dalam arti kata kita memasuki 10 malam yang kedua, yaitu mulai malam maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 malam pertama yaitu rahmatullah, penuh dengan rahmat Allah, dan yang kedua yaitu 10 malam yang kedua yaitu maghfirah, dan 10 malam yang terakhir yaitu infun minan nar, insyaallah dijauhkan dari api neraka. Pada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, sebelum kita berbuka, setiap kita mau berbuka puasa, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu sekitar 15 menit ataupun 10 menit sebelum berbuka, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa yang dianjurkan yaitu membaca Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, orang tua kita dihapus, kiranya tercatat di dalam neraka. Jadi kita mohon kepada Allah dengan doa itu
kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling ingat mengingatkan. Jadi mungkin ini penyampaian ini sudah banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz yang kondang mungkin. Ini cuma kita kena saling untuk mengingatkan sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan balagani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Dan yang terakhir, pada saat ini kita di tahun 1446 Hijriah. Jadi pada momen yang terbaik ini, momen yang baik ini, momen yang penuh keagungan dan kemuliaan ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu yang sekiranya bernilai ibadah, bernilai sunnah, kita kerjakan sebaik mungkin. Karena apa? Orang-orang terdahulu mengerjakan puasa ini dengan penuh semangat, penuh dengan keaktifan dalam ibadah kepada Allah. Namun untuk di tahun ini tidak mungkin mereka mengerjakan. Karena di masa kita untuk mengerjakan di tahun ini, mari kita bersama-sama. Karena tidak ada jaminan, tidak ada yang namanya pasti di tahun depan kita akan dapat bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan ini. Jangankan tahun depan, mungkin sehari dua hari dalam minggu ini kita tidak tahu. Karena semuanya sudah merupakan takdir dari Allah. Dalam momen yang terbaik ini di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyakkan ibadah kepada Allah dan kita perbanyakkan yang sunnah-sunnah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.